Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Megan Amerika. Oh iya teman-teman, terima kasih ya yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notification-nya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari aku. Oh iya teman-teman, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan semoga mendapat hidayah taufik dan juga diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh ya, teman-teman, kali ini aku ingin bercerita tentang sebuah vision, di mana vision aku itu terkadang bisa menjadi kenyataan. Sekali lagi, ini bukan ramalan, tetapi hanya vision yang ada di kepala. Nah, kita mulai ya teman-teman. Awalnya itu aku seperti biasa, setelah habis sholat isya, aku rebahan. Lalu aku meditasi secara rebahan sambil menunggu untuk ngantuk. Dan setelah itu aku rebahan, aku meditasi, fokus dengan satu titik yang ada di dalam pikiran aku, dimana letak titik itu bisa muncul di mana aja, dan aku harus tetap bisa fokus dengan satu itu. Nah, di situ muncullah suatu gambar yang dimana ada 3 vision. Yang pertama, ada sebuah vision tentang kecelakaan antara motor dengan bus. Aku nggak asing lagi tempatnya itu di mana letaknya. Aku seperti pernah melewati jalan itu. Sepertinya dari Emu yang arah ke Selipi. Nah, setelah itu ada motor dari arah Grogol belok ke kanan yang mau arah Selipi. Motor, dan sementara bus besar, busway, menjalan dan mencoba si motor itu menyerempet mobil. Aku nggak tahu itu kecelakaan atau bagaimana. Maksud aku, apakah dia meninggal atau tidak, aku tidak bisa lihat. Cuman aku melihat ada sedikit bikin macet di situ gara-gara kecelakaan itu, tapi aku tidak bisa melihat apakah dia meninggal atau tidak. Dan kedua vision itu adalah dimana tentang kecelakaan lagi. Kecelakaan ini terjadi di daerah yang mau ke arah Senayan, di belokan kiri itu. Biasa kan kalau Sabtu Minggu kan Friday buat pakai sepeda cycling gitu kan, bicycle gitu kan. Dan itu setelah itu dari arah belok ke kiri yang mau arah ke Senayan, bukan Senayan ya apa sih, Setiabudi apa ya, saya nggak kurang tahu jelas daerahnya. Cuman di situ ada motor dengan sepeda keserempet, dan keserempet itu si motor itu lari kabur, dan sementara sepeda ini masih dalam keadaan jatuh dan mau mencoba bangkit, tetapi mobil pribadi itu menabrak karena tidak terlihat ya. Kalau misalkan sepeda jatuh, bukan mobilnya kan, pribadinya kan mobil pribadi tinggi ya. Aku nggak tahu mobil jenis apa, tapi yang jelas warna hitam seperti kayak mobil besar Fortuner atau apa ya, aku kurang begitu paham. Soalnya visionnya tuh nggak begitu terang gitu, cuman seperti kayak gambaran, seperti ada mobil terus ketabrak gitu loh. Akhirnya ketabrak yang pengendara sepeda itu, tapi aku nggak tahu di situ apakah dia juga meninggal atau tidak. Yang jelas di situ kejadiannya di situ dan begitu macet. Jadi kan pas dia mau bangun mungkin keserempet sama mobil lagi gitu. Belum sempat membangun sepedanya, mungkin karena mobil itu lampu hijau mungkin ya, berjalan terus akhirnya nggak melihat, akhirnya tabraklah pengendara sepeda itu. Dan semoga itu tidak terjadi di dalam kehidupan yang nyata. Dan yang ketiga adalah maksud saya mimpi, di mana saya melihat, bukan mimpi, maksudnya vision. Saya belum tidur karena saya sedang bermeditasi gitu. Di situ saya melihat ada sebuah ledakan yang besar, api yang besar. Pom! Itu aku bercerita ini tentang 5 hari yang lalu. Kalian bisa cek di Instagram saya. Saya mengupload status saya tentang vision saya itu ada di situ. Dan itu terjadi 5 hari yang lalu. Maksudnya ini mimpi saya di 5 hari yang lalu. Maksudnya vision saya di 5 hari yang lalu. Setelah 5 hari yang lalu, saya cerita tentang begini, tentang keadaan vision saya. Dan itu terjadi ledakan itu di sebuah mall Margo City, Depok. Nah, aku ketakutan sendiri ya pada waktu itu. Bukan ketakutan sih, maksudnya loh kenapa gitu loh.
kalau aku bisa uh, untuk menebus agar tidak terjadi vision itu menjadi kenyataan, aku akan tebus gitu, biar tidak ada korban gitu loh. Tapi ini semua atas kehendak yang maha kuasa. Makanya itu terjadilah gitu loh. Aku pun tidak punya kemampuan apa-apa untuk menolong mereka. Hanya doaku adalah agar semua vision aku tidak terjadi di dalam kehidupan kenyataan gitu loh. Nah, setelah itu sudah terjadi, ada lagi satu vision lagi tentang dimana vision aku itu aku berada di dalam dasar laut. Dan itu besokannya, maksudnya setelah 5 hari yang lalu, dan itu vision aku yang kemarin, yang sekarang ini adalah dimana aku melihat di dasar laut banyak mayat-mayat yang mengambang. Mayat-mayat yang mengambang itu nggak tahu korban apa. Yang jelas aku berada di situ. Di dasar laut itu gelap sekali. Aku mencari letak terang di mana biar aku bisa naik ke atas dan aku berenang. Dan ketika itu aku mencari ada apa ini, kenapa ada di dasar laut. Aku sambil yang namanya meditasi, aku sambil begini-begini, mataku meram-meram, tapi aku nggak apa ya, hatiku nggak tenang gitu loh, berada nggak tenang, seolah-olah aku berada di dimensi itu gitu loh. Aku seperti merasa engap, paru-paruku seperti kayak penuh air, aku tidak bisa bernapas gitu. Sampai akhirnya aku kiri kanan semua mayat, akhirnya aku bangun antara sadar dan tidak. Ternyata ini hanyalah vision aku, dan aku langsung bangkit, dan aku langsung lihat oke. Aku lihat oke, ini sesuatu gambaran yang tidak enak buat aku, dan aku berharap ini adalah tidak terjadi. Tapi sekali lagi vision itu seperti puzzle, jadi teka-teki untuk aku, buat aku gitu loh. Nanti pas kalau sudah terjadi, oh seperti ini ya, oh begitu ya ceritanya, oh begini, jadi baru lengkap. Kalau sudah terjadi baru ketahuan, dan itu sangat aneh buat aku gitu ya. Sekali lagi tolong digarisbawahi, ini adalah bukan sebuah ramalan, tetapi ini adalah sebuah gambaran yang ada di kepalaku, lalu divisualisasikan, bukan divisualisasikan, maksudnya diceritakan apa yang aku lihat, dan itulah yang terjadi. Dan aku mohon jangan menghujat aku. Itu sih hak kalian, nggak apa-apa, terserahlah. Yang penting aku hanya berbagi cerita tentang apa yang aku lihat di kepala aku, gambaran apa, dream, mimpi apa gitu. Memang aku terlahir sebagai medium dan empat juga, dimana energi aku itu seperti channel untuk menyampaikan suatu pesan gitu loh. Pesan orang mati, pesan tentang alam, pesan tentang hewan, ataupun segalanya lah, pokoknya tentang pesan-pesan lah gitu, yang pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh alam, oleh manusia yang sudah meninggal. Nah itu, dan itulah aku, seperti itulah aku energiku. Dan semoga, aku nggak tahu harus bagaimana, aku pun sudah ruqyah, berbagai macam ruqyah, tapi ya aku harus bisa menerima diri aku, siapa diri aku yang sebenarnya, dan tidak boleh lari-lari lagi dalam kenyataan. Dan terima kasih semua teman-teman yang sudah subscribe aku, and jangan lupa bye-bye tombol notifikasinya ya. I love you all. Semoga Allah melindungi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.